Sehingga mari kita lihat dari 3 negara itu mungkin oke, salam bola. Jadi setelah kemarin sudah masuk membahas ke grup A, sekarang kita akan masuk ke grup berikutnya yaitu grup B. Grup B ini ada siapa aja sih? Yang pertama ada Inggris, yang kedua ada Iran, yang ketiga ada Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Wales. Jadi mari kita langsung masuk ke negara yang pertama. Jadi negara pertama yaitu Inggris. Inggris saat ini berada di peringkat 5 dunia berdasarkan update 23 Juni 2022 dan pelatihnya masih Gareth Southgate asal Inggris sendiri. Inggris sejatinya di turnamen-turnamen besar terakhir yaitu Piala Dunia 2018 dan Euro 2020 itu performanya lumayan bagus. Di Piala Dunia 2018 mereka berhasil sampai semifinal walaupun harus menempati peringkat 4, dan di Euro 2020 mereka sukses mencapai final walaupun harus kalah dari Italia dan menjadi runner up. Tapi performa mereka di tahun 2022 di UEFA Nations League di musim 2022-2023 agak mengkhawatirkan, di mana mereka belum memetik satupun kemenangan. Memang masih ada 2 laga sebelum Piala Dunia, 2 laga Nations League ini. Tapi kalau di 2 laga terakhir hasilnya masih jelek, ya cukup mengkhawatirkan lah untuk Piala Dunia kali ini. Oke, pemain penting pertama Inggris adalah Kyle Walker. Back yang versatile, bisa ditaruh di back kanan, back tengah, kadang bisa kiper juga kalau butuh. Nah, dia juga punya kemampuan dribbling, kecepatan, dan juga punya short pass yang bagus. Selain itu, dia juga punya visi permainan yang bagus yang membuatnya unggul dalam intervensi bola. Jadi Walker ini sosok yang krusial di lini belakang Inggris. Yang kedua ada Raheem Sterling. Raheem Sterling ini kalau kita lihat merupakan pemain kunci di lini depan Inggris. Dia punya kecepatan, short pass, juga bisa shooting. Jadi dia punya peran dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan dan membuat lawan kocar-kacir lah. Yang terakhir ada Jordan Pickford. Jordan Pickford ini memang kalau di level klub performance-nya agak mengkhawatirkan ya. Tapi di timnas, khususnya di Euro kemarin, performance-nya papan atas, di mana dia sukses mencatatkan 721 menit tanpa kebobolan, menjadi rekor di Euro. Tidak hanya tahun 2020, tapi seluruh pagelaran Euro. Yes, kalau dia bisa mengulangi performance itu, bukan tidak mungkin Inggris melaju jauh di Piala Dunia. Kalau berdasarkan performa bagus mereka pakai formasi 352 seperti saat Euro 2020 kemarin. Kipernya pastilah Jordan Pickford, walaupun mungkin ada Aaron Ramsdale sebagai saingannya. Kemudian di lini belakang ada Harry Maguire, John Stones, dan Kyle Walker. Dan 5 di tengah ini kita mulai dari sisi kiri yaitu Ben Chilwell, Jude Bellingham, Calvin Phillips, Mason Mount, dan di kanan ada Rick James. Dan di lini depan kemungkinan akan dipasang Raheem Sterling dan sang kapten Harry Kane. Oke, kita akan masuk ke negara kedua yaitu Iran. Iran sendiri sekarang berada di peringkat 23 dunia dan pelatihnya saat ini adalah Dragan Skocic dari Kroasia. Berdasarkan peringkat FIFA, Iran itu merupakan negara terbaik Asia, nomor 1 di Asia. Dan performance mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022 cukup meyakinkan. 8 menang, 1 seri dan 1 kalah, di mana 1 seri dan 1 kalah itu semuanya diukir saat melawan Korea. Walaupun mereka tangguh di level Asia, tapi di level dunia agak mengkhawatirkan karena belum pernah lolos sekalipun dari fase grup Piala Dunia. Namun mungkin bisa jadi tahun ini pecah telur mengingat 3 negara lain performanya agak mengkhawatirkan khususnya di tahun ini. Jadi apakah Iran bisa lolos dari fase grup? Yang pertama ada Sardar Azmoun. Sardar Azmoun merupakan top scorer di era Dragan Skocic. Ia punya kontrol bola yang baik, sehingga bisa menahan bola dan juga menerima umpan lambung dengan sangat baik, disertai dengan finishing yang berbahaya, membuatnya sangat mengancam pertahanan lawan. Yang kedua ada Hossein Kanani. Hossein Kanani ini back andalannya Dragan Skocic, di mana dia punya disiplin tinggi, juga bisa membaca arah permainan lawan yang membuatnya unggul dalam intercept bola, dan juga dia punya visi yang tangguh membuatnya bisa berduel di udara. Yang ketiga ada Ali Golizadeh. Ali Golizadeh ini punya atribut yang penting dalam tim yang mengandalkan sayap dan juga sering melakukan long pass. Ali Golizadeh ini bisa melakukan umpan silang dan umpan terobosan, serta juga bisa melakukan long shoot yang membahayakan pertahanan lawan.
Untuk formasi, Iran mungkin akan menggunakan 4-1-4-1, di mana kipernya adalah Ali Reza Beiranvand yang pada Piala Dunia 2018 sempat viral benar karena sukses menahan penaltinya Cristiano Ronaldo. Kemudian 4 di belakang, dari sisi kiri ada Omid Nurafkan, Hossein Kanani, Sujai Khalilzadeh, dan di kanan ada Sadek Muharami. Kemudian di sisi satu yang mengisi posisi defensive midfield mungkin akan diisi oleh Said Ezatolahi. Dan 4 di tengah itu kita mulai lagi dari kiri. Yang pertama ada Ali Reza Jahanbakhsh, kemudian di tengah ada Saman Ghoddos dan Ahmad Nourolahi, dan di kanan ada Ali Kholizadeh. Untuk penyerangnya di lini depan, penyerang tunggalnya ada Sardar Azmoun. Oke, jadi kita masuk ke negara ketiga yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini peringkat FIFA-nya ada di peringkat 14 dan pelatihnya adalah Greg Berhalter dari Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat ini punya prestasi yang cukup menereng ya di beberapa turnamen terakhir, yaitu juara CONCACAF Gold Cup dan juara CONCACAF Nations League yang pertama. Ya, prestasi yang cukup bagus. Tapi di kualifikasi Piala Dunia mereka hampir lewat Piala Dunia melalui jalur playoff dengan poin yang sama dengan Costa Rica dan hanya unggul dalam selisih gol. Dan hal yang perlu di-highlight lain dari Amerika Serikat adalah performance di luar kandang mereka yang mengkhawatirkan, di mana di kualifikasi Piala Dunia dari 7 laga away, mereka hanya bisa mengukir 1 kemenangan, 3 seri, dan 3 kalah. Bahkan kekalahan itu 3-nya datang dari Panama, Kanada, dan Costa Rica. Jadi apakah Amerika Serikat di Qatar ini bisa memberikan kejutan? Mari kita lihat ya di Piala Dunia nanti. Oke, kita masuk ke pemain pentingnya Amerika Serikat. Yang pertama ada Christian Pulisic, yes, the Captain Amerika. Pulisic ini adalah pemain yang versatile. Selain sayap kanan yang menjadi posisi utamanya, dia bisa menempati sayap kiri dan di tengah sebagai gelandang serang biasanya. Dan Pulisic ini punya visi permainan yang bagus, juga punya dribbling yang cukup baik, dan bisa melakukan passing dan shooting yang berbahaya di area pertahanan lawan. Yang kedua ada Paul Arriola. Di saat Pulisic nggak ada, bukan berarti lini depannya Amerika kehilangan kreativitas atau kehilangan playmaker. Nah, disinilah Paul Arriola bermain. Paul Arriola ini sebagai sayap bisa melakukan penetrasi, juga punya kecepatan dan dribbling yang baik. Selain itu di lini pertahanan lawan, dia bisa seringkali melakukan umpan-umpan yang berbahaya ataupun shoot-shoot yang mengancam pertahanan lawan, dan mengancam gawang lawan. Yang terakhir ada Matt Turner. Matt Turner ini mulai menjadi kiper andalan di bawah Greg Berhalter, di mana dia punya peran penting saat Amerika menjuarai CONCACAF Gold Cup dan CONCACAF Nations League, di mana dia sering melakukan penyelapan krusial yang membawa Amerika lebih aman lah di sisi pertahanan. Oke, kita masuk ke formasinya Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin akan memainkan formasi 4-3-3 dengan kiper mungkin antara Matt Turner atau Zach Steffen, tergantung bagaimana performa mereka di separuh musim depan. Kemudian di lini belakang, 4 di belakang ada di kiri ada Anthony Robinson, terus di tengah ada Walker Zimmerman dan Miles Robinson, kemudian di kanan ada Sergiño Dest. Kemudian di lini tengah ada Weston McKennie, Tyler Adams, dan Brandon Aronson. Kemudian di garis depan kita mulai lagi dari kiri, ada Christian Pulisic, Gyasi Zardes, dan Paul Arriola. Kita akan masuk ke negara terakhir, yaitu Wales. Wales saat ini berada di peringkat 19 FIFA, dan pelatih saat ini adalah Rob Page asal Wales. Dan Wales ini merupakan negara debutan di Piala Dunia kali ini. Yes, performa mereka di kualifikasi Piala Dunia pun cukup bagus. Dan performa mereka pun sebenarnya cukup mengkhawatirkan di 2022, yaitu saat di Nations League, di mana mereka hanya sukses meraih 1 poin, 1 seri, 3 kalah. Walaupun itu mungkin aja bisa karena mereka pecah fokus karena harus fokus di kualifikasi Piala Dunia terakhir melawan Ukraina. Yang pertama ada Gareth Bale, kapten sekaligus ya pemain yang sempat menciptakan sensasi dengan Wales, Golf, Real Madrid in that order. Nah, Bale ini dalam kondisi fit merupakan pemain yang sangat berbahaya ya. Dribbling, kecepatan, kemampuan penetrasi, shootingnya, papan atas semua. Jadi itu membuat Bale menjadi pemain yang sangat berbahaya. Nama kedua ada Joe Rodon. Walaupun di Tottenham kurang terpakai, tapi di timnas Wales merupakan salah satu back tengah andalan Rob Page. Yes, dia disiplin, punya fisik yang kuat, membuatnya jadi salah satu pemain penting dalam permainan Wales yang cenderung bertahan.
Yang terakhir ada Connor Roberts. Connor Roberts ini merupakan back yang versatile, bisa ditaruh di kiri ataupun di kanan. Dan di kedua posisi itu dia bermain sama baiknya. Secara ofensif dia bisa melakukan penetrasi ke pertahanan lawan, sedangkan di pertahanan dia unggul dalam duel. Terakhir kita akan masuk ke formasi yang mungkin akan digunakan oleh Wales. Yes, formasi mungkin akan menggunakan 3-4-1-2, di mana kipernya menggunakan kiper senior Wayne Hennessy. Kemudian di 3 back tengah akan menggunakan Ben Davies, Joe Rodon, dan Ethan Ampadu. Kemudian 4 di tengah itu mungkin akan diisi oleh Connor Roberts, Aaron Ramsey, Joe Morrell, dan Nico Williams. Pemain yang akan menempati posisi gelandang serang mungkin akan diisi oleh Brennan Johnson. Dan untuk penyerang yang akan digunakan biasanya adalah Gareth Bale dan Kiefer Moore. Oke, setelah membahas keempat negara di grup B, sekarang kita akan melihat kira-kira siapa sih yang akan lolos dari grup B ini. Kalau melihat performa ya memang akan mengkhawatirkan semua, kecuali Iran. Sehingga kalau kita lihat mungkin ada 3 kandidat, Inggris, Iran, dan Wales. Kenapa Amerika tidak diperhitungkan? Karena ya kita lihatlah performa Amerika di luar Amerika jelek. Sehingga mari kita lihat dari 3 negara itu mungkin Inggris harusnya bisa lolos sih, harusnya ya. Tapi siapa yang akan mendampingi antara Iran atau Wales? Ini pilihan cukup berat. Tapi melihat performa Iran, kalau cukup tangguh di Asia, tapi di luar Asia biasanya kurang mumpuni, mungkin akan Wales yang menemani Inggris. Jadi Inggris dan Wales yang akan lolos dari grup B. Jadi itu menurutku. Gimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk subscribe dan terus pantau channel ini untuk prediksi-prediksi di grup berikutnya sampai ke final Piala Dunia.